Mari kita berikan hati yang terbaik buat Tuhan. Mari kita sama-sama memuji Tuhan dengan segenap hati. melangkah bersamamu Tuhan. Kami gak perlu takut apapun karena Tuhan bersamaku.
setiap musim, di setiap badai, di setiap masalah, Engkau ada Tuhan. Yes. God is for me. Your love is stronger than my fear. Yes. Your grace is greater than my sin. Oh, trample down. Where is your sting? Here I declare my victory. Katakan sekali lagi, your love is stronger. Your love is stronger than my fear. Amen. Your grace is greater than my sin. Oh, trample down. Where is your sting? Here I declare my victory. Even when the mountains tremble, even when the storms come my way, even in the darkest night, you'll never let me go. Jesus, you're my rock and anchor. You're the one who fights my battles. Even in the darkest night, you'll never let me go. Your love is stronger, yes. Mari nyanyikan. Your love is stronger than my fear. Yes, amen. Your grace is greater than my sin. Oh, trample down. Where is your sting? Yes, here I declare my victory. Even when the mountains tremble, even when the storms come my way, even in the darkest night, you'll never let me go. Yes, kami percaya Tuhan. Jesus, you're my rock and
Oke, Shalom Impact Youth. Kali ini masih dengan Christmas Story. Selama bulan Desember kita akan diberkati dengan firman Tuhan seputar tema Christmas Story. Dan hari ini saya ingin bawakan dengan judulnya Uang Damai. Biasanya kita kalau dengar kata uang damai udah kebayang apa? Ya, oke, ketahuan di pikirannya ada apa yang punya pengalaman di jalanan gitu ya. Dalam artian damai aja deh Pak, damai aja. Atau ini nggak mau damai aja, mau urus sendiri dan lain-lain gitu ya. Kita sama-sama ngerti ya, nggak usah sebutin ya. Kita sama-sama ngerti dalam artian ketika berbicara tentang uang damai, kita seringkali ngalamin di jalanan. Ya, nah pertanyaannya kenapa sih ada uang damai? Kenapa sih ada uang damai? Biasanya uang damai itu karena 3 hal ini nih. Ada orang yang pengennya cepet aja karena udah buru-buru mau pergi tapi tengah jalan diberhentiin, pengen buru-buru aja biar cepet, nggak mau lama-lama. Nah yang kedua adalah karena orangnya nggak mau ribet, antar ngurus sendiri dan lain-lain, waktu terbuang, mesti tenaga terbuang dan banyak hal lagi terbuang, ribet ah, damai aja gitu. Yang ketiga karena nggak mau dihukum gitu, ya udahlah segini aja cukup lah daripada nanti dihukum, diurus lagi dan segala-segalanya. Jadi kebanyakan berbicara tentang uang damai dikarenakan adalah kita-kita ini yang pengennya cepet aja. Kita-kita ini yang nggak mau ribet. Kita-kita ini yang nggak mau dihukum. Jadi ketiga hal ini ada, makanya uang damai ada. Nah, sepakatkah dengan saya ya kalau ternyata uang damai itu sama dengan jalan pintas? Sepakat ya? Uang damai sama dengan jalan pintas. Jalan pintas semuanya biar cepet, biar nggak ribet, biar nggak dihukum. Jalan pintas, uang damai aja 50.000 deh gitu ya. Uang damai aja segini aja, saya cuma uang segini Pak. Ya udah aman, ya udah jalan gitu ya. Dalam artian uang damai itu jalan pintas. Nah, apakah Natal itu sebuah jalan pintas? Ketika berbicara tentang cerita Natal, Christmas Story, pertanyaan saya, jawab masing-masing yang di rumah ya, atau sambil dengerin di jalan dan lain-lain. Apakah Natal itu berupa jalan pintas? Yang bilang iya boleh angguk-angguk walaupun nggak kelihatan. Yang bilang enggak boleh geleng-geleng sama juga walaupun nggak kelihatan. Tapi dalam artian Natal ternyata bukan sebuah jalan pintas. Ketika berbicara tadi uang damai karena ada orang-orang yang nggak mau ribet, maunya cepat-cepat aja dan nggak mau dihukum. Sehingga jadi sebuah jalan pintas. Tapi berbalik lagi bahwa ketika berbicara tentang Natal, apakah itu tentang jalan pintas? Tentunya tidak. Kenapa Natal bukan jalan pintas? Karena bukan biar cepat, bukan biar nggak dihukum, bukan biar nggak ribet. Karena berbicara tentang Natal, seperti ayat yang kita tahu persis yaitu Yohanes 3 ayat 16, tapi kita lanjutin sampai 17. Aku bacain ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Natal ternyata bukan jalan pintas. Kenapa? Sebenarnya dengan kemahakuasaannya, dengan kebesarannya, dengan segala hal yang Tuhan bisa kerjakan, Dia nggak perlu turun jadi manusia untuk menghadirkan keselamatan itu bagi kita. Dia nggak perlu mengutus anaknya yang tunggal ada di dunia ini. Nggak perlu. Kalau berbicara tentang jalan pintas, gampang banget dan mungkin banget kalau Tuhan bisa mengerjakannya seperti waktu zaman Nuh. Ini manusia nggak ada bener-benernya nih. Rusak terus. Kasih air bah lagi aja dah. Kalau bisa sekarang nggak usah ada yang selamatin. Semuanya aja habis. Habis semua kita. Terus Tuhan bikin lagi yang baru. Karena yang kemarin bikin salah, kita bikin baru lagi aja. Lalu Allah membuat lagi manusia yang kedua, yang selanjutnya menurut rupa dan gambarnya. Ada ayat lagi berbicara gitu. Kan enggak. Walaupun dia mampu mengerjakannya, dia bisa mengerjakannya, dia bisa mengambil jalan pintas untuk menghabisi semuanya dan bikin ulang aja. Tapi enggak. Tuhan memilih mengutus anaknya. Allah memilih mengutus anaknya ke dalam dunia. Untuk siapa? Untuk kita. Untuk kita.
bukan jalan pintas yang dia ambil. Sehingga menggambarkan bahwa ternyata Tuhan kita, Tuhan yang gak suka jalan pintas. Tuhan kita, Tuhan yang sangat menghargai proses. Tuhan yang sangat suka proses. Dia sangat menghargai proses. Tergambar dari apa yang Yesus kerjakan di dunia ini. Yang Desember ini kita merayakan dengan kelahirannya. Awal mulanya, dia sebagai manusia mengalami proses. Bukan jalan pintas. Sehingga sepakat bahwa ternyata Natal bukan jalan pintas. Sekali lagi, Natal bukan jalan pintas. Di Lukas 2 ayat 10 sampai 12, ini kita lanjut ke cerita Natalnya. Jadi sudah sepakat kalau Natal bukan jalan pintas, tapi Natal adalah jalan yang panjang yang ditempuh oleh sang anak itu sendiri, yaitu Yesus, untuk menebus kita. Menunjukkan karya kasih-Nya yang besar buat kita. Dan di Lukas 2 ayat 10 sampai 12, aku bacain. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Di Lukas 2 ayat 10 sampai 12, bahkan nanti lanjut sampai 14 yang kita baca. Kalau teman-teman baca dalam perikop utuhnya, adalah tentang malaikat yang menampakkan diri dan bersuara gitu ya kepada para gembala tentang kelahiran Kristus itu sendiri. Sehingga kita coba ambil dari perkataan pertama. Oke, dari sepanjang kalimat perjumpaan pertama. Kata awal malaikat itu kepada mereka ngomong gini, "Jangan takut." Kenapa kata jangan takut harus keluar di awal? Karena para gembala dalam kondisi takut. Kenapa takut? Karena muncul sesuatu atau sosok yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Kalau kita ketemu yang belum kita lihat sebelumnya, pasti ini apa? Dan pasti kita kaget duluan karena nggak pernah terbayangkan. Singkat cerita, mau ceritain dalam beberapa minggu ini, untuk teman-teman yang sudah pernah onsite di Impact Youth yang ada, bahwa dalam 2 minggu ini dan seterusnya kita udah punya gedung baru namanya gedung Yevgen Building. Di seberang ICI persis, sama-sama di lantai P3, teman-teman main ke sini. Nah, waktu awal pertama kali dipakai, Kak Felix tuh ada di, kan kanan nyebrang gitu ya, kanan nyebrang, dalamnya bukan nyebrang jalan, di tempat parkiran. Jadi aku suka nemenin anak-anak untuk nyebrang gitu. Karena masih belum tahu secara teknisnya, masih banyak penyesuaian dan lain-lain. Nah, di momen itu, Kak Felix ada ketemu anak kecil sama mamanya, yang biasa aku kalau ketemu sama anak kecil bilang, "Hai, gedungnya di sebelah sana, mau Impact Kids ya?" gitu ya, karena gedungnya bareng, Kids, Teens, sama Youth, barengan ada di situ, gitu ya. Nah, ada momen anak kecil ini, aku sudah nunduk, udah mukanya dilucu-lucuin gitu ya. "Hai, mau ke Impact Kids ya?" gitu ya. Terus tahu-tahu anaknya apa? Nangis. Anaknya nangis terus peluk kaki maminya. Terus aku ngerasa, nah loh, apa salah gua ya gitu ya. Salahnya apa ya? Apa jangan-jangan gue kurang ramah ya? Perasaan gue udah ramah banget. Perasaan aku udah sejajar sama matanya dia gitu dan lain-lain. Kok kenapa dia nangis gitu? Jangan-jangan, mungkin dia belum pernah ngelihat orang kayak Kak Felix gitu ya. Ini orang apa, lagi ada bulu di mukanya gitu ya. Mungkin dia ada kumis, ada jenggot, dan lain-lain. Dia mungkin nggak biasa gitu, kaget ngelihat orang. Ih, apaan nih? Tahu-tahu mungkin kaget juga ngelihat orang besar gitu ya. Karena Kak Felix cukup tinggi gitu ya, tahu-tahu merendah, terus kaget, mungkin shock. Cerita ini diingatkan itu untuk menggambarkan bahwa betapa gembala itu, walaupun Kak Felix nggak bilang Kak Felix kayak malaikat ya, nggak gitu. Tapi maksudnya gini, menggambarkan gembala itu kaget melihat sebuah sosok yang belum pernah dia lihat. Sehingga pasti gembala itu ada dalam ketakutan. Makanya kata pertama itu, kalimat pertama selalu penting. Jangan takut. Jangan takut. Kenapa? Karena gembala itu takut. Nah, kalimat pertama dalam perjumpaan pertama itu penting kenapa? Gini, teman-teman pernah nggak ketemu sama teman lama atau teman SMP, teman SMA lagi ngumpul gitu ya. Kalimat pertamanya pas ketemu gini langsung, "Hei, apa kabar?"
gitu ya. Baik-baik gak semua? Gila lo keren banget sekarang. Nah, kalau itu yang diawali di kalimat pembicaraan perjumpaan pertama, apa yang teman-teman rasain? Pastinya seneng kan? Wah, dipuji dan lain-lain. Beda cerita ketika berbicara ini kalimat pertamanya. Hei, gendut banget lo sekarang. Gendutan ya? Iteman ya? Dan lain-lain dengan kalimat yang membuat kayak, gue gampar juga lo gitu ya. Rasanya kayak di hati kayak kesel banget gitu kan. Atau enggak, tau gitu gue gak datang ke sini ketemu lo gitu ya. Dalam artian, kalimat pertama itu penting karena mempengaruhi mood pembicaraan berikutnya. Gitu ya. Jadi sepakat bahwa kalimat pertama itu penting. Makanya kata jangan takut. Malaikat pertama itu penting banget. Kenapa? Karena gembala itu takut. Dan yang kedua adalah untuk membicarakan selanjutnya. Mood selanjutnya. Nah, ketika dalam keadaan takut, apakah teman-teman bisa mendengarkan apa yang baik? Biasanya tidak. Oke? Kalau ketika dalam kondisi takut, biasanya kita fokus untuk malah cari supaya nggak ada bersuara apa. Ketika lagi takut masuk dalam ruangan gelap, atau ada bunyi, pasti langsung pada kabur sambil nyanyi dalam nama Yesus. Kita semua sama lah. Waktu kecil takutnya begitu gitu ya. Dalam artian kita dalam ketakutan itu biasanya kita berusaha untuk kabur, menghindar dan lain-lain. Makanya yang kedua juga penting ketika berbicara tentang jangan takut supaya tenang. Karena waktu takutnya hilang, kita bisa dengar kabar yang detail, benar-benar dengarnya jelas. Sehingga selanjutnya, ini baru ngomongin jangan takutnya. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Kita stop dulu. Tadi jangan takut alasannya kenapa? Karena gembala lagi takut dan supaya bisa dengerin secara keseluruhan. Tapi dilanjutin bahwa sebab. Oke, dipatahin ya. Jangan takut kata sambungnya. Sebab. Kenapa? Gue mau kasih tahu ada kesukaan besar. Takut sama suka, kesukaan berlawanan nggak? Jelas berlawanan. Takut itu ketiadaan suka, ya, dan ketiadaan damai sejahtera. Tapi kesukaan itu kan ngomongin kayak rasa bahagia, happy, seneng yang muncul. Dan bukan cuma kesukaan, di sini tertulis kesukaan besar. Jadi ngomongin size, bukan yang kecil tapi kesukaan besar. Nah, sehingga berbicara di sini, jangan takutnya tadi. Kenapa? Gue mau kasih tahu kabar gembira nih. Gitu ya. Jangan takut. Gue datang ke sini bukan pengen nakutin gitu. Jangan takut. Gue datang ke sini gue mau kasih tahu kabar sukacita yang besar. Jadi jangan takut. Jangan takut. Kesukaan besarnya apa? Ini dia. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kenapa lahir juru selamat itu jadi kesukaan besar? Dalam konteks di zaman itu. Karena jelas bangsa Yahudi di zaman itu turun-temurun diberitahukan bahwa akan datang Mesias, keturunan dari Raja Daud dan lain-lain disuarakan terus. Sehingga ketika momen itu muncul, juru selamat ini lahir, langsung kebayang, yes, kita bebas. Yes, ini dia nih yang ditunggu-tungguin. Yes. Jadi kesukaan besar tentang juru selamat yaitu Mesias itu sendiri hadir. Tapi berbicara dalam konteks kita hari ini, kenapa kabar sukacita ini, juru selamat ini, jadi kabar sukacita besar bagi kita dalam konteks kita hari ini adalah jelas karena juru selamat yang menyelamatkan. Kenapa? Karena sesimpel ini. Ini jadi kesukaan besar karena kita tidak bisa mengerjakannya dalam kesendirian. Sekali lagi, kita tidak dapat mencapainya, menggapainya, mengerjakannya dengan kekuatan sendiri. Jadi sukacita besar. Maksudnya gimana, Kak? Gini. Teman-teman gak bisa ngerjain matematika. Akan kesukaan besar bagi teman-teman, bagi kalian ketika punya kakak yang jago matematika. Kenapa? Karena gue gak bisa banget matematika. Tak tahu punya kakak yang jago matematika. Jadi suka banget. Iya, gue punya kakak yang jago matematika yang bisa ngajarin gue, bahkan bisa bantuin kerjain PR. Kita akan bersuka cita ketika ada orang
mengerjakan yang kita tidak bisa mengerjakan dengan diri kita sendiri. Jadi berbicara tentang juru selamat adalah berbicara tentang keselamatan itu sendiri yang kita tidak bisa gapai dengan kekuatan kita sendiri. Yang kita nggak bisa gapai dengan perbuatan kita sendiri. Jadi makanya sukacita yang besar. Kenapa hadir juru selamat? Sesuatu yang kamu nggak bisa gapai, capai dengan kekuatanmu sendiri. Jadi ini sebuah kesukaan yang besar. Dan aku selalu mengumpamakan seperti kita sedang dalam samudra luas, lautan luas. Kita tenggelam di sana. Apa yang kita bisa kerjakan? Sendirian di sana. Mencoba berenang. Sejauh apa kita kuat berenang dalam samudra yang luas? Ujung-ujungnya kelelahan dan mati tenggelam. Makanya kita nggak bisa menolong diri kita sendiri. Perlu orang yang datang untuk menyelamatkan. Bahkan tangan kanan kita sendiri nggak bisa menolong tangan kiri kita untuk mengangkatnya. Tolong dong, ngangkat diri sendiri. Nggak akan pernah bisa kita menggapai atau mencapai keselamatan itu dengan perbuatan kita. Tapi justru itulah makanya kesukaan besar ini hadir dan lahir bagi kita. Karena juru selamat yang ada hadir dan lahir juga bagi kita. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan. Dan ayat selanjutnya di Lukas 2 ayat 13-14. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya. Perhatikan teman-teman. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kalau teman-teman bisa baca di bahasa Inggrisnya dan lain-lain juga dalam terjemahan lainnya, di sini jelas menggambarkan ada dua bagian. Ketika lahirnya Kristus Sang Juru Selamat mendatangkan kemuliaan bagi Allah di surga di tempat maha tinggi, dan ini dia mendatangkan damai sejahtera di bumi. Kemuliaan di tempat Allah yang maha tinggi, di atas, di surga, dan di bumi ada damai sejahtera. Sehingga Natal berbicara bukan tentang uang damai, tapi Natal berbicara tentang Raja Damai. Yang selaras dengan Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Selaras bahwa Sang Raja Damai ini muncul, hadir di dunia, mendatangkan damai sejahtera di bumi. Bukankah itu yang kita butuhkan hari-hari ini? Dengan segala keraguan, ketakutan kita, kekhawatiran kita, bukankah damai sejahteranya Tuhan yang kita perlukan? Bukankah itu yang kita butuhkan dalam hari-hari kita? Untuk membuat kita tenang jalanin kehidupan. Damai sejahteranya Tuhan. Sehingga lahirnya Kristus mendatangkan damai sejahtera di bumi. Lahirnya Kristus dalam hidup kita mendatangkan damai sejahtera di hidup kita. Bukan tentang uang damai, tapi tentang Raja Damai yang lahir dalam kehidupan kita. Di Roma 3 ayat 25 sampai 26 berbicara tentang Raja Damai, Raja yang memerintah dengan jalan pendamaian. Roma 3 25 sampai 26, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Sehingga kita yang percaya pada Kristus, kita punya Raja Damai itu di hati kita yang mendamaikan kita lewat iman kita kepadanya. Dalam darahnya mendamaikan kita. Ada 3 ini yang mendamaikan kita. Mendamaikan hubungan kita dengan Allah. Ketika ada dalam dosa, kita nggak pernah layak. Kita nggak akan pernah bisa menghampiri Allah. Yang dengan kekudusannya kita nggak akan pernah bisa. Dengan perbuatan baik sebaik apapun kita nggak akan pernah bisa. Tapi karena di dalam Kristus, lewat iman kita di dalam darahnya, ini yang membuat kita bisa menghampiri Allah. Bahkan Yesus sendiri mengajarkan, panggil
Bapa kami yang ada di surga. Bukan berbicara tentang Bapa adalah berbicara tentang hubungan. Hubungan yang gak bisa diputus sama apapun juga. Mungkin papa mamamu bisa cerai. Hubungannya udah gak suami istri. Tapi tetap dia papa mamamu. Hubungan yang gak pernah putus siapapun dan kapanpun. Adalah Bapa, adalah hubungan yang gak pernah putus. Karena apa? Di dalam jalan pendamaian. Di dalam Kristus. Sehingga yang kita sadari ketika aku didamaikan dengan Allah. Sehingga aku pun didamaikan sama diriku sendiri. Kita didamaikan sama diri kita sendiri. Untuk kita nggak bisa melihat lagi bahwa ini tentang aku. Tapi yang kita lihat bahwa ini tentang Tuhan. Ketika Tuhan mengizinkan terjadi proses apapun yang Tuhan izinkan terjadi sama kehidupan teman-teman semua. Itu berarti ini ngelihatnya bahwa bukan korban. Tapi ngelihat itu sebuah jalan lagi proses yang nggak instan. Bukan jalan pintas, tapi jalan proses yang memurnikan kita. Sehingga Raja Damai yang ada dalam hati kita mendamaikan kita dengan Allah. Dan Raja Damai dalam hati kita mendamaikan kita dengan diri kita sendiri. Banyak dari kita yang gak bisa move on, akhirnya bersinggungan sama banyak orang karena gak berdamai sama diri sendiri. Gak berdamai sama keadaan. Kenapa aku dilahirkan di keluarga yang seperti ini? Kenapa aku dilahirkan di keluarga miskin seperti ini? Dan banyak pertanyaan, kenapa ini terjadi sama aku dan lain-lain. Dan kita gak berdamai sama keadaan itu. Dan kita memberontak dari hati kita sama diri kita sendiri. Sampai akhirnya kita gak pernah ngelihat Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita. Dan akhirnya membuat kita gak berdamai sama sesama kita. Dan Raja Damai itu hadir juga dalam hidup kita. Supaya kita bisa berdamai dengan sesama kita. Jadi kenapa harus ada Raja Damai hadir? Karena untuk mendamaikan kita dengan Allah. Mendamaikan kita dengan diri kita sendiri. Mendamaikan kita dengan sesama. Sehingga saya tutup dengan ini. Bahwa ketika berbicara tentang uang damai, jalan pintas, Kristus ternyata jadi Raja Damai. Nggak ngambil jalan pintas. Supaya damai sejahtera itu ada dalam hati kita, memerintah di dalam hidup kita. Hari ini pertanyaannya, apakah Raja Damai itu memerintah dalam hidupmu? Sehingga bisa kau berhubungan yang baik dengan orang lain. Sehingga kau bisa berhubungan yang baik dengan damai sejahtera Tuhan yang memerintah dalam segala proses yang Tuhan izinkan terjadi. Hari ini Natal bukan sekadar acara tahunan. Tapi biarlah ini jadi kita rayakan dalam keseharian kita. Kristus yang lahir buat aku. Dalam jalan pendamaian, jalan panjang, terjal, dan penderitaan yang dia ambil dan akhirnya mati bagiku. Mendatangkan damai sejahtera itu di hidupku. Ketenangan itu ada dalam hatiku. Penghargaan itu ada dalam hidupku. Aku gak kejar lagi karena aku dapatkan di dalam Kristus. Di dalam Injil itu sendiri. Sehingga hari ini pastikan Raja Damai itu, Yesus itu lahir di hatimu. Sehingga hidupmu ada dalam ketenangan, dalam damai sejahteranya Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Mengucap syukur buat firman-Mu. Materaikan bagi hati teman-teman semua yang mendengarkan. Bukan tentang uang damai untuk jalan pintas. Tapi Engkau memilih lahir dan mengerjakan semuanya bagi kami. Dalam perwujudan kehendak Allah. Dalam penebusan yang Tuhan rancangkan untuk menyelamatkan setiap kami. Hari ini aku berdoa biarlah Sang Raja Damai itu lahir dalam kehidupan setiap teman-teman yang mendengarkan. Sehingga damai sejahtera Tuhan yang memerintah dalam hidup mereka. Apapun keadaannya, apapun proses yang Tuhan izinkan terjadi. Apapun perselisihan baik dengan orang tua, dengan kakak, adik, dengan pertemanan dan siapapun itu. Biarlah damai sejahtera Tuhan memerintah dalam hati teman-teman semua. Dan Kau yang disenangkan. Ajar kami, pimpin kami untuk terus melihat Kristus. Melihat Injil itu dalam hidup kami. Yang memampukan kami berjalan dalam kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan. Amin. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menyaksikan Impact Youth hari ini. Berharap teman-teman diberkati melalui khususnya firman Tuhan yang ada. Dan terus saksikan Impact Youth setiap minggunya di hari Sabtu jam 5 sore di channel YouTube Impact Community Indonesia.
dan mengajak teman-teman semua yang ada di Jakarta, Kelapa Gading, Sunter, sekitarnya, Tanjung Priok juga masih bisa ke sini, mau yang jauh-jauh datang juga nggak apa-apa. Yuk, ikuti ibadah bersama dengan kami di Impact Youth, di Impact Community Indonesia setiap hari Minggu jam 5 sore. Di gedung baru sekarang, di gedung IFJEN di seberang ICI. Oke, dan mulai tahun depan 2025 akan ada perubahan jam ibadah. Jadinya Impact Youth bersama dengan Impact Teens di Impact Future Gen akan ibadah bersama-sama setiap minggunya jam 10, jam 12, jam 3, dan jam 5 sore. Sekali lagi ya, setiap minggunya jam 10, jam 12, jam 3, dan jam 5 sore. Jadi ajak teman-teman dan saudara semua untuk beribadah secara onsite bersama-sama dengan kami semua. Dan kami juga mengajak teman-teman semua juga bergabung dalam Komsel. Mau secara online bisa hubungi sini, onsite juga ada. Teman-teman tinggal tanya, nanti diarahkan, nanti gabung ke grup yang ada sesuai teman-teman yang pelajar, mahasiswa, yang kerja, sesuai segmen masing-masing. Dan juga mengingatkan bahwa Impact Youth ada Impact Youth Goes to Campus ataupun teman-teman semua yang punya persekutuan doa dan lain-lain mau dilayani sama kami, hubungi juga call center yang ada, kami siap melayani teman-teman semua. Dan terakhir untuk teman-teman semua yang mau terus mensupport pelayanan Yayasan Tangan Pengharapan khususnya, kamu bisa beli merchandise Tangan Pengharapan, baju-baju keren ini ada gambarnya. Teman-teman bisa beli di sana, banyak banget edisi khusus Natal yang bisa jadi membuat kamu lebih keren lagi dan lebih sukacita Natal ada hadir di hidupmu. Jadi jangan lupa untuk beli dan juga mau beliin teman sebagai hadiah Natal juga boleh. Karena setiap pembeliannya kamu sedang memberkati anak-anak pedalaman makanan bergizi dan pendidikan gratis di sana. Itu saja teman-teman semua, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bagi saudara-saudara yang diberkati Impact Community Indonesia dan ingin memberikan persembahan atau donasi, dapat disalurkan ke rekening Bank Gereja Impact Community Indonesia dan Yayasan Tangan Pengharapan, serta QR Code BCA Mobile, GoPay, OVO, Dana, Shopee, dan Link Aja. Ibadah Impact Community Indonesia menjadi 5 sesi. Ibadah jam 8 pagi, jam 10, jam 12 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore. Seluruh ibadah berlangsung onsite di Mall of Indonesia, lantai P3, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Bagi jemaat yang ingin mengikuti secara online, ibadah live streaming dapat diikuti pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia. Mari bersama-sama untuk datang dan mengikuti 60 Minute Worship secara onsite setiap Rabu malam pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, langsung di Gereja Impact Community Indonesia, Mall of Indonesia lantai P3. Mari bawa keluarga dan ajak orang-orang yang Anda kasihi. Impact Community Indonesia Friday Service, ibadah setiap hari Jumat yang ditayangkan secara online pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ibadah Saturday Service, ibadah Sabtu Impact Community Indonesia ditayangkan online setiap Sabtu pukul 19 waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia. Setiap ibadah online Impact Community Indonesia sudah tersedia subtitle dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan Mandarin. Anda dapat mengaktifkan dengan klik tombol CC atau closed caption pada layar Anda. Healing Worship Night setiap Selasa pukul 19 waktu Indonesia Barat akan disiarkan secara langsung di YouTube channel Impact Community Indonesia dan Henny Christianus. Spesial bagi kaum muda, ibadah Impact Youth pukul 17 waktu Indonesia Barat di Mall of Indonesia lantai P3. Bagi jemaat di luar kota Jakarta dapat menyaksikan ibadah youth secara online di YouTube Impact Community Indonesia. Bagi Anda yang ingin tahu lebih banyak tentang firman Tuhan, dapat bergabung dalam Bible Study Impact Community Indonesia melalui virtual setiap 2 minggu sekali pada hari Sabtu pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Pendaftaran ini gratis dan dapat dilakukan dengan mengisi form registrasi melalui scan QR Code atau dapat menghubungi nomor yang tertera di layar Anda. Saksikan Menabur Cinta untuk Indonesia setiap Sabtu jam 11 waktu Indonesia Barat di YouTube Tangan Pengharapan. Ikuti Daily Devotion setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 6 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Christianus serta pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Yohanes Christianus. Impact Community Indonesia memiliki sebuah komunitas untuk kita bertumbuh bersama.
Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin bergabung di Komsel Impact Community Indonesia, dapat mengisi link form pendaftaran di bawah ini. Bagi Anda yang rindu menjadi jemaat Impact Community Indonesia, dapat mengisi Google Form atau scan QR Code di layar Anda. Saudara dapat mengirimkan permohonan pelayanan doa dan konseling, atau jika Anda memiliki doa yang terjawab, serta kesaksian atas jawaban doa Anda, melalui Google Form, WhatsApp, atau email impactcommunity.id@gmail.com. Bagi Anda yang rindu untuk dibaptis, Anda dapat mendaftarkan diri Anda dengan scan QR Code yang ada di layar kaca, atau menghubungi kami di 0811 9777 745. Tangan Pengharapan memproduksi merchandise Positive by YTP dan batik Tangan Pengharapan untuk menolong pendidikan anak-anak pedalaman Indonesia. Pembelian dapat dilakukan di online store Tangan Pengharapan, di Tokopedia, Shopee, dan WhatsApp merchandise Tangan Pengharapan di 0813 1100 5568. Temukan dan ikuti media sosial kami di YouTube dan Instagram Impact Community Indonesia.